Ada berkat di balik pemuritan. Anda menghadapi orang yang marah, jangan melihat luarnya saja. Semua orang bisa marah dan semua pernah marah. Ada yang meluapkan amarahnya dalam bentuk perkataan dan tindakan, tapi ada juga yang menyimpan kemarahan di dalam batinnya sendiri. Meski tidak jarang, suatu saat akan meledak juga. Yang jelas, kemarahan bisa berakibat buruk bahkan fatal. Karena marah orang bisa saling menyakiti dan hubungan menjadi rusak. Karena marah, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Karena marah, nyawa juga bisa hilang. Dan karena marah, kita pun bisa meninggalkan Tuhan. Maka, sebagai Bapak Rohani, merupakan suatu hal yang penting untuk kita belajar menolong anak rohani kita menghadapi dan mengatasi kemarahannya dengan tepat. Pada waktu mengalami orang yang marah, biasanya kita terjebak dalam salah satu pemikiran. Salah dua ini ya. Yaitu yang pertama, harus mengikuti keinginan orang tersebut supaya ia berhenti marah dan bahkan supaya ia tidak marah lagi di kemudian hari. Atau ia menuntut anak rohaninya sampai memarahinya, bersikap keras kepadanya dan melarangnya supaya jangan marah. Nah, ketika kita menangani kemarahan anak rohani kita dengan tidak tepat dan secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan masalah yang lain yang lebih besar. Ia bisa menjadi semaunya sendiri karena sering dituruti keinginannya, atau sebaliknya, ia semakin tidak dapat merasakan kasih sayang kita sebagai orang tua rohani, sehingga hubungan bisa merenggang karena sering mendapatkan tuntutan ataupun dilarang-larang. Jangan sampai kamu marah ya, kamu nggak boleh marah loh. Seperti itu contohnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada waktu seseorang marah? Yang pertama, ia sedang merasa terganggu. Lagi enak-enak, kemudian ada interupsi yang mungkin mengejutkan dia merasa terganggu. Yang kedua, ia sangat tidak menyukai sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Wah, keinginannya maunya pergi, kemudian PKS-nya atau Bapak Rohaninya mengajak dia untuk ayo datang ke komsel. Contohnya mungkin ya seperti itu. Dia nggak enak. Yang ketiga, ia mengalami hal yang tidak sesuai dengan pikiran atau rencananya. Yang keempat, ia tidak ingin atau tidak sanggup menunggu lebih lama lagi. Di Amsal 15 ayat 1 dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ternyata respon yang lemah lembutlah yang mengatasi kemarahan, sehingga kita dapat berbalik menjadi kemurahan dan kesabaran. Bagaimana kita dapat menyatakan kelemah lembutan kepada anak rohani yang sedang marah? Yang pertama, kita menyadari bahwa anak rohani kita ini tetaplah anak rohani yang butuh diterima, butuh dicintai, meskipun dia lagi marah-marah. Hal ini menolong kita sebagai bapak rohani untuk tidak merasa kecewa atau ikut marah ya ketika dia marah. Jadi kita sadar, oh iya ini anak rohani saya ini tetap butuh diterima, dia tetap butuh dicintai kok. Yang kedua, kita lebih berorientasi kepada hubungan baik kita dengan anak rohani kita. Bukan sekedar ingin supaya harapan kita tentangnya tercapai. Kita berharap bahwa anak rohani kita tidak pernah marah. Bukan seperti itu. Sebagai bapak rohani, kita jangan lagi terbiasa menuntut. Tapi kita memahami
menemani dan memberikan nasihat yang tepat pada waktu yang tepat juga. Sehingga justru ia dapat berespon dengan baik terhadap apa yang memicu kemarahannya. Yang ketiga, mementingkan pikirannya, perasaannya, kebutuhannya, dan keinginannya. Dan bukan berfokus pada pemikiran dan perasaan kita sendiri. Dengan kita melakukan hal tersebut, anak rohani kita akan merasa dicintai dan diperhatikan tanpa syarat, sehingga justru menjadi tenang, serta berasa berdaya dan tidak menyerah terhadap amarah.